Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini dengan nikmatnya, dengan karunia-Nya kita bisa bertemu, berkumpul, dan bagi saya pribadi ini adalah nikmat yang sangat besar karena bisa bertemu dengan santri-santri Ma'had Ibnu Abbas As-Salafi yang ganteng-ganteng, yang tampan-tampan, insya Allah. Alhamdulillah kita berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan aman, tentram, damai, sentosa. Ini nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri, di mana Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita akan pentingnya nikmat aman dan nikmat kenyang. Ya, apa firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan ini? Ada yang tahu? Falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb rumah ini. Rumah ini apa? Ka'bah. Yang alladzi at'amahum min ju', yang memberi makan mereka sehingga mereka tidak kelaparan, dan memberikan rasa aman kepada mereka sehingga mereka tidak ketakutan. Kalian sekarang kenyang enggak? Siapa yang lapar? Sudah makan malam? Siapa yang suka makan malam? Hah? Siapa yang suka makan nasi di waktu malam? Yang jelas, kalian hari ini sudah berapa kali makan?
Pagi makan, siang makan, malam belum. Berarti kalian sudah kenyang kan? Kenyang. Orang lain itu sehari makan 2 kali. Kalian sudah 2 kali. Sudah kenyang. Ya. Kemudian kita Masya Allah duduk di masjid yang bagus. Terus cahaya terang benderang, kipas angin berputar selalu, ditambah dengan peci dikipas-kipaskan, senyum ceria, nikmat luar biasa. Coba bandingkan dengan saudara-saudara kita yang di Gaza sekarang. Sudah berapa belas hari mereka tidak ada listrik, tidak ada air, ya, dan sudah berapa ratus kali mereka mendengar suara bom. 3 hari yang lalu saya melihat video anak-anak Gaza nulis namanya di sini. Muhammad, ada yang di kakinya Ali, ada apa? Kenapa mereka nulis? Kata mereka supaya nanti kalau ada bom dan mereka mati, mudah untuk mengenali mereka. 2 hari kemudian, kemarin saya lihat ternyata memang banyak anak-anak di Gaza yang meninggal kena bom dan nama-namanya terlihat di kaki atau tangan. Itu nama yang mereka tulis 2 hari yang lalu. Bayangkan, ya, anak-anak seusia kalian, bahkan mungkin ada yang lebih kecil dari kalian, sudah siap menjemput kematian. Besok mungkin saya mati, besoknya, kalau tidak besok, besoknya lagi, dan seperti itu. Rasa aman mereka sudah terenggut, sudah tidak ada rasa aman. Pernahkah kita membayangkan kita berada dalam kondisi seperti itu? Dan tentunya kita tidak berharap. Akan tetapi sebagai seorang muslim yang menganggap bahwa muslim dimanapun berada adalah saudara, maka yang menimpa mereka yang membuat mereka menderita sudah seharusnya membuat kita bersedih, ikut menderita, kemudian tergerak hati kita untuk membantu menolong mereka dengan apa yang bisa kita berikan. Bantu dengan fisik bisa. Kita pergi ke sana ikut berperang. Siapa yang siap berperang? Enggak ada. Dan tidak perlu ke sana. Orang-orang Palestina tidak perlu badan kita. Mereka sudah terbiasa menghadapi kenyataan seperti itu. Sekarang sampai hari ini sudah 5.000 yang meninggal, belasan ribu yang luka. Yang belum diketahui juga lebih banyak. Ya. Terus apa yang bisa kita lakukan? Untuk dengan fisik tidak bisa. Kita punya materi, punya uang. Kita donasikan, sumbangkan untuk saudara-saudara kita di sana. Walaupun sampai sekarang masih sulit sebenarnya bantuan itu masuk, tapi mudah-mudahan suatu waktu nanti bantuan itu bisa masuk. Dan yang terpenting yang harus kita lakukan dalam rangka membantu mereka adalah dengan doa. Berdoa. Jadikan bagian doa kita untuk mereka. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan pahala mati syahid bagi orang-orang yang terbunuh di sana. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan ketabahan kepada orang-orang yang masih hidup.
saudara-saudara kita yang masih hidup di sana dalam menghadapi kenyataan yang serba tidak menentu, dan juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar membalas orang-orang yang zalim, orang-orang yang jahat dengan balasan yang setimpal. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Jangan berpikir bahwa Palestina jauh dari kita, tidak ada hubungan dengan kita. Salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidak beriman seorang di antara kalian kecuali kalau mencintai kebaikan untuk saudaranya sebagaimana mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Maka sebaliknya, seorang mukmin itu tidak menyukai keburukan untuk saudaranya sebagaimana tidak menyukai keburukan untuk dirinya sendiri. Seorang mukmin itu tidak tega, tidak mau saudaranya menderita sebagaimana dia tidak mau menderita. Ya. Ini yang perlu ada dalam benak kita selalu. Ya. Samping tentunya apa yang terjadi atas saudara-saudara kita semakin menguatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak mendapatkan apa yang mereka dapatkan, agar apa yang menimpa saudara-saudara kita di sana tidak menimpa kita. Selanjutnya, dalam waktu yang berapa menit, 20 menit ya? Atau lebih? 20 menit lebih, bisa lebih 5 menit, bisa 10 menit, bisa lebih 1 jam. Ya. Saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan pada kalian. Ini berapa orang sih? 500? 650 orang. Siapa di antara kalian yang ingin jadi orang kaya? Berapa orang yang menjadi orang kaya? Ya, cukup. Ada yang tidak angkat tangan. Berarti pertanyaannya sekarang balik. Siapa yang ingin jadi orang miskin? Yang tidak angkat tangan tadi? Ya, saya yakin sekali semua ingin jadi orang kaya. Tapi tahukah kalian apa sebenarnya kekayaan itu? Apa sebenarnya kekayaan itu? Akhi, ini yang disebut kaya itu siapa? Atau yang bagaimana yang kaya itu? Nggak tahu. Kok tadi mau jadi kaya, tapi nggak tahu yang kaya gimana. Siapa nih yang wah sudah tinggi besar? Umurnya berapa tahun? 17. Apa itu kaya? Nggak tahu. Mana yang angkat tangan tadi yang mau kaya tuh? Ini apa itu kaya? Ini, itu yang peci biru. Ada yang pakai baju itu. Nggak tahu. Kalau nggak tahu saya kasih tahu. Ya.
Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kenal Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah? Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Thariqul Hijratain mengatakan bahwa kekayaan itu ada dua tingkat. Kekayaan itu ada dua tingkat. Yang pertama, ghinan safir, kekayaan rendah atau kekayaan tingkat rendah. Yang kedua, ghinan ali, kekayaan tingkat tinggi. Kemudian kekayaan tingkat tinggi itu ada tiga. Yang pertama, ghinal qalbi, kekayaan hati. Yang kedua, ghinan nafsi, kekayaan jiwa. Kemudian yang paling tinggi adalah ghinan ma'allah, kekayaan bersama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada berapa tingkat? Ada berapa tingkat kekayaan? Ada berapa tingkat? Dua. Yang pertama tingkat rendah, yang kedua tingkat tinggi. Apa itu kekayaan tingkat rendah? Kita mulai dari yang terbawah. Ya, kekayaan tingkat rendah itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati. Yang pertama apa? Minan nisa. Yang kedua, wal banin. Yang ketiga, wal qanatiril muqantarah minadz zahabi wal fiddah. Kemudian yang keempat, kelima, wal khailil musawwamah wal an'am, khail musawwamah wal an'am wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Itu kekayaan tingkat rendah, ya. Contoh-contohnya. Yang pertama, wanita. Wanita itu kekayaan? Nanti kalau umurnya sudah 25 tahun, mau nikah enggak? Nikahnya dengan wanita atau dengan perempuan? Perempuan. Enggak mau sama wanita? Sama saja. Kenapa mau menikah dengan wanita atau dengan perempuan? Karena memang fitrah manusia itu diciptakan secara fitrah yang laki-laki menyenangi perempuan. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus shalihah. Dunia itu kesenangan, dan kesenangan yang terbaik adalah istri yang cantik atau yang soleh? Al-mar'atus shalihah, istri yang shalihah. Itu yang disenangi. Karena kata harta malun. Harta bahasa Arabnya apa? Mal. Itu diambil dari kata mala. Mal artinya suka, itu cenderung. Maka orang Arab menyebut harta itu malun karena harta itu disukai oleh manusia. Disukai manusia. Sekarang suka wanita dan harus suka wanita. Kalau laki-laki suka laki-laki, bahaya ini. Tapi ada waktunya. Ada waktunya, ada batasannya. Nggak boleh
Oh, saya sudah sweet 17, 17 tahun. Wah, sudah senang lihat wanita. Wah, kan kata Ustaz juga fitrah. Ya, betul fitrah, tapi nanti ada batasannya. Ya, jadi yang pertama apa? Kekayaan yang pertama apa? Wanita. Yang kedua anak, banin. Ya, anak. Kalian suka anak ya? Kalian belum merasakan suka anak, tapi orang tua kalian menganggap kalian itu adalah harta yang lebih berharga daripada sepeda motor. Ya, bahkan lebih berharga dari mobil apa yang paling mahal. Alphard lah kalau Toyota misalnya di Indonesia. Ya, itu. Kemudian apa? Qanatiril muqantarah minadh dhahab wal fiddah, emas, perak. Kemudian al-khailul musawwamah, kuda yang diberi tanda. Kuda dulu itu adalah alat apa? Alat transportasi. Ya, kalau di zaman sekarang alat transportasinya apa? Sepeda motor, mobil, ya. Oh, kemudian wal an'am, binatang ternak, kemudian al harf, apa? Pertanian. Itu macam-macam harta yang disukai oleh manusia yang membuat pemiliknya menjadi kaya. Ya. Tapi kekayaan itu sebanyak apapun kalau dimiliki oleh manusia itu tidak akan mengangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang contoh, siapa di antara kalian yang tahu orang kaya yang disebutkan dalam Al-Qur'an? 4 kali namanya disebut dalam Al-Qur'an. Ya. Coba Qarun. Tahu kekayaan Qarun? Gimana? Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kekayaan Qarun itu apa? Wa atainahu minal kunuzi ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kami berikan harta benda kepada dia, kepada Qarun, yang disimpan di gudang. Gudangnya bukan 1 2, banyak. Ya. Yang mana gudang itu dikunci, setiap gudang ada kuncinya. Nah, kunci gudang itu saking banyaknya harus dipikul. Dipikulnya bukan 1 2 orang, tapi harus dipikul beberapa orang yang bukan hanya beberapa orang yang biasa-biasa, tapi orang-orang yang kekar. Bil usbati ulil quwwah, orang kekar-kekar, tinggi besar seperti apa tadinya. Bisa nih jadi pemikul kunci gudang kekayaan Qarun. Kalau ini belum bisa, belum masuk nominasi. Itu coba bayangkan. Kunci itu harus dipikul oleh banyak orang, banyak laki-laki yang kekar. Saking banyaknya, ya kan? Coba kalau ada kunci, antum punya lemari, ada coba kunci. Mana ada kunci? Oh, mana? Lemari harus dibawa berapa orang lemarinya? 1 orang, nggak usah dipikul, masukkan ke dalam saku. Karena apa? Karena perbendaharaan kekayaannya cuma itu. Ya, ini Qarun, masya Allah, hartanya banyak, disimpan di gudang-gudang. Saking banyaknya gudang, kuncinya harus dipikul oleh banyak orang yang kekar, kuat. Nah,
Terus kekayaannya itu membuat dia sementara waktu terhormat di kalangan orang-orang yang ada pada saat itu, sehingga banyak orang yang berangan-angan ingin memiliki seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ketika Qarun mengatakan innama utituhu ala ilmin indi, dia jadi sombong, mengatakan sesungguhnya ini semua, kekayaan ini semua aku dapatkan karena ilmuku. Lalu apa yang terjadi? Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Allah benamkan, kata Allah, kami benamkan dia dan semua kekayaannya ke dalam bumi. Sudah selesai. Selesai. Habis sudah kekayaan. Dan Qarun menjadi manusia yang hina. Menjadi manusia yang hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan bukan hanya itu, di hadapan manusia yang dulunya berangan-angan ingin mendapatkan kekayaan seperti yang didapatkan oleh Qarun, kemudian melihat Qarun dibenamkan ke dalam bumi, mereka balik bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kami tidak seperti Qarun. Itu kekayaan yang membuat orang dalam keadaan hina. Ya, ini yang contoh dari ghinan safir, kekayaan tingkat rendah. Kemudian kekayaan tingkat tinggi. Tingkat pertama ghinal qalbi, kekayaan hati. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, Rasulullah SAW menceritakan percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabb, ayyu ibadika aghna?" Ya Allah, ya Rabb, siapa hambamu yang paling kaya? Allah Subhanahu wa taala menjawab, alladzi yarda bima yukta. Orang yang ridho, rela, merasa cukup dengan apa yang diterima atau yang didapatkan. Orang yang merasa cukup dengan apa yang didapatkan, itulah orang kaya. Kalau sekarang kita punya apa, kemudian hati kita merasa senang, merasa bahagia, berarti kita sudah kaya. Ya, justru orang yang kaya itu yang merasa bahwa dirinya sudah tidak membutuhkan yang lain. Ya, dia punya, misalnya punya uang hari ini, punya uang 50.000. Bersyukur, alhamdulillah saya punya uang 50.000. Berarti dia orang kaya. Besoknya punya uang 5.000. Alhamdulillah saya punya uang 5.000. Berarti dia orang kaya. Besoknya punya uang 1.000. Alhamdulillah punya uang 1.000. Berarti dia orang kaya. Besoknya lagi tidak punya uang. Apa ucapannya? Alhamdulillah saya masih punya badan yang sehat.
Jadi selalu kaya. Nah itu kalau sudah seperti itu, berarti kita sudah mencapai kekayaan tingkat tinggi tahap 1. Ya, ghinal qalbi. Kemudian kalau sudah seperti itu, nanti naik ke tingkat kedua, ghinan nafsi, kekayaan jiwa. Ya. Kalau orang sudah merasa bahagia dengan apa yang dimilikinya, apa yang didapatkannya, maka dia merasa tidak butuh lagi selain yang didapatkan. Tidak berharap-harap, muluk-muluk ingin mendapatkan yang lebih baik, karena yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya itu sudah merupakan kekayaan yang membuat dia merasa bahagia. Kalau orang punya motor apa? Vario. Motor Vario. Ini punya motor Burio. Alhamdulillah, saya punya motor. Tidak berangan-angan, kapan ya saya punya mobil. Nggak usah berangan-angan kapan punya mobil. Motor ini sudah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian misalnya tahun berikutnya punya mobil Avanza. Mobil Avanza. Alhamdulillah punya mobil Avanza. Tidak berangan-angan ingin lebih tinggi lagi. Kapan ya saya bisa tukar mobil saya Avanza ini dengan Alphard? Nggak perlu. Ya, makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kita untuk apa? Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum. Ya, lihatlah selalu orang yang lebih rendah, yang lebih sedikit nikmatnya daripada orang yang lebih banyak nikmatnya. Yang seperti ini akan membuat jiwa kita selalu kaya. Kemudian yang ketiga, yang paling tinggi dalam tahapan ghinan ali adalah ghinan billahi atau ghinan ma'allah. Kaya bersama Allah Subhanahu wa taala. Kaya bersama Allah Subhanahu wa taala. Merasa nikmat, merasa bahagia ketika dirinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan amal soleh, dengan zikir. Satu contoh, tadi disebutkan orang yang paling kaya, disebutkan dalam Al-Quran, Qarun. Ada lagi nabi yang paling kaya, namanya disebut 17 kali dalam Al-Quran. Siapa? Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Siapa yang tahu? Mana yang lebih kaya? Nabi Sulaiman atau Qarun? Yang jelas belum ada survei yang membuktikan. Tidak ada data statistik, ya. Tapi yang jelas Nabi Sulaiman selain kaya juga punya kekuasaan, raja, punya bala tentara, manusia, binatang, burung, jin. Ya. Nah, apa yang membuat Nabi Sulaiman memiliki kekayaan yang paling tinggi? Ya. Allah Subhanahu wa taala di surat Sad ayat 31 dan seterusnya menyebutkan Nabi Sulaiman itu suatu ketika id urida alaihi bil asyi safinatul jiyad.
Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Suatu ketika Nabi Sulaiman menikmati parade kudanya as-safinatul jiyad. Kuda-kuda, para ulama tafsir menyebutkan as-safinatul jiyad, artinya kuda-kuda yang hebat yang bisa berdiri di atas 3 kaki. Kaki kuda berapa? 4. Kalau kuda berdiri di atas 3 kaki, satu lagi kemana? Satu lagi diangkat, ya kan? Berdiri di atas 3 kaki, satu kaki diangkat. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan kuda itu kuat, hebat. Ya, nah Nabi Sulaiman idquriwa alaihi bil asyi safinatul jiyad, menyaksikan, menikmati parade kuda-kuda yang hebat-hebat itu. Maqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Setelah kuda-kuda itu berlalu sampai tidak terlihat, Nabi Sulaiman ingat, inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi. Aku tadi mencintai kebaikan, kesukaanku melihat kuda-kuda yang hebat itu sampai aku lupa zikir. Sampai lupa zikir. Lupa zikir. Sekarang apa kan? Nabi Sulaiman bilang kepada pengawal-pengawalnya, "Rudduha alaihi." Balikan kuda-kuda itu, terus diapakan? Fatafiqa mashan bisuqi wal a'naq. Kuda-kuda yang hebat-hebat itu dipotong kakinya, kepalanya, lehernya, dibunuh, dimatikan. Karena apa? Karena kuda-kuda yang bagus-bagus itu melupakannya dari zikir. Jadi zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih berharga bagi Nabi Sulaiman daripada kuda-kuda itu. Ya. Jadi kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, keterikatan batin dengan Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dalam lafaz zikir itu adalah kekayaan yang paling tinggi. Ya. Makanya seorang mukmin itu tidak boleh lepas dari zikir. Kalau kalian masuk ke kamar mandi atau ke WC, kemudian keluar dari WC, baca apa? Ghufrana. Kenapa? Ghufrana artinya apa? Ya Allah, ampuni aku. Kenapa minta ampun? Karena tadi di WC, di kamar mandi tidak zikir. Kan nggak boleh zikir di WC ya? Nggak boleh zikir di WC. Terus ketika keluar, kenapa meminta ampun? Kalau di WC yang tidak boleh berzikir, lalu kita keluar dari WC kita minta ampun karena kita tidak bisa berzikir, maka bagaimana dengan di tempat yang kita bisa berzikir lalu kita tidak berzikir? Berarti harus lebih minta ampun lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tidak boleh lepas dari zikir. Karena zikir itu adalah kekayaan, kekuatan yang paling hebat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub." Kemudian juga semua amal soleh yang dilakukan oleh seseorang adalah kekayaan. Kalian tahu kata Rasulullah SAW, rakaatul fajri, 2 rakaat salat sunat sebelum fajar, sebelum subuh, khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik dari dunia dan seisinya. Artinya semua harta yang disukai oleh manusia
Tidak ada apa-apa dibandingkan dengan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Padahal 2 rakaat sebelum subuh itu adalah sholat sunat yang paling ringan. Bagaimana dengan sholat subuhnya? Ya. Bagaimana dengan sholat tahajud? Bagaimana dengan sholat duha? Artinya, nih semua amal soleh yang dilakukan oleh seseorang sebenarnya adalah kekayaan baginya yang membuat dia selalu merasa kaya, tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia memiliki kekayaan, maka dia selalu bersyukur. Kemudian juga perhatikan sedikit lagi, tanggung ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran menggandengkan kisah Nabi Sulaiman dengan kisah Nabi Ayub dalam 2 tempat. Ya. Nabi Ayub itu seorang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penyakit yang membuat semua kekayaannya habis, semua keluarganya pergi meninggalkan dirinya. Tapi Nabi Ayub tidak pernah lepas zikir. Ya, tidak pernah lepas zikir sampai ketika penyakitnya mau menyentuh dada, jantungnya dan lisannya, lidahnya yang selalu berzikir, baru Nabi Ayub mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi inni massaniyas syaitanu binusbin wa adzab. Nabi Ayub tidak merasa kesulitan, tidak merasa menderita dengan penyakit yang menimpa dirinya, tapi merasa khawatir kalau penyakit itu membuat dia tidak bisa berzikir. Ya, berarti zikir ini adalah sebuah kekayaan yang luar biasa yang selalu harus menemani hidup kita sebagai seorang mukmin agar menjadi manusia yang kaya, ya, memiliki kekayaan tingkat paling tinggi. Mau kaya harta seperti Nabi Sulaiman, alhamdulillah, ataupun miskin seperti Nabi Ayub, tetap alhamdulillah. Makanya ada pertanyaan yang diangkat oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitab Muddatus Sabirin, siapa yang paling utama? Orang kaya yang bersyukur, mana yang lebih baik? Orang kaya yang bersyukur atau orang miskin yang sabar? Orang kaya yang bersyukur dengan orang miskin yang bersabar, mana yang lebih utama? Siapa yang mengatakan orang kaya yang bersyukur lebih utama? 1, 2, oh banyak. Yang mengatakan orang miskin sabar lebih utama daripada orang kaya yang bersyukur. Banyak juga sama. Ya. Kata Imam Ibnu Qayyim, yang jawaban yang benar adalah orang yang paling bertakwa di antara keduanya. Kalau orang kaya yang bersyukur itu lebih takwa dari orang miskin yang sabar, maka orang kaya yang bersyukur itu lebih baik. Kalau orang miskin yang bersabar lebih takwa dari orang kaya yang bersyukur, maka orang miskin yang bersabar dan lebih bertakwa itu lebih baik. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita untuk menjadi orang-orang paling kaya di dunia. Insyaallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.